Yang saya tanggapi dari video di atas bahwasanya semuanya berawal dari sosok pemimpin yang kian merasa terancam seperti kemenangan 58,6% yang diraih Prabowo Gibran dalam pemilu tahun 2024 ternyata tidak kooperatif dan sebanding dengan legitimasi publik yang solidaritas. Dengan rasa insecure ini membuat anggota parlemen ini, parpol koalisi merasa tidak percaya diri dalam mempertahankan kekuasaannya, sehingga diperlukan memperkuat kekuasaan melalui satu, memperluas peran TNI dan Polri, dan juga kedua ada penempatan perwira aktif dan juga jabatan sipil, strategi politik dengan membangun koalisi besar yang menguasai parlemen tanpa adanya oposisi yang berarti, serta memanipulasi sistem hukum dan regulasi. Dan juga ada ongkos untuk mendistribusikan sumber daya ekonomi sebagai gentong babi bagi elit oligarki hingga masa pemilu. Dan juga fokus saya ini tertuju ke strategi kebijakan kontroversial pada masa Presiden Prabowo dan juga Gibran, yaitu fokusnya kepada kenaikan PPN 12% dan juga kemudian harus direvisi akibat tekanan publik, disusul kebijakan efisiensi anggaran yang memeriksa daerah menaikkan PBB hingga memicu protes. Dan juga ada dua fokus kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg itu menggeser bahkan menyebabkan korban jiwa saat mengantri gas. Film Dirty Vote 2 ini menggambarkan bagaimana kekuasaan oligarki mengatur sistem dengan 3 elemen utama, yaitu yang pertama otot, menggambarkan kekuatan koersif, yang kedua otak, itu merupakan taktik politik yang melibatkan pembentukan koalisi besar untuk menghilangkan lawan dan menciptakan kebijakan yang menguntungkan kelompok elit. Dan yang ketiga itu ongkos, merupakan pembiayaan politik yang menjamin dukungan dan para elit ekonomi oligarki. Dan 3 elemen ini itu saling mendukung satu sama lain. Film ini juga menyoroti penolakan publik terhadap perubahan pada UU TNI dan UU Polri, serta memperlihatkan bagaimana kekuasaan itu dipergunakan untuk melindungi kepentingan para elit, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Film dokumenter ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan resiko sistem politik yang tidak demokratis dan oligarkis. Juga dibahas perlunya reformasi dalam institusi kepolisian, TNI, dan sistem politik, agar kekuasaan ini tuh bisa dikembalikan kepada rakyat. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk sistem politik yang lebih terbuka dan adil, tidak hanya untuk sekelompok orang yang memegang kekuasaan, dan menekankan juga pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu agar demokrasi tetap bersih serta transparan. Dirty Vote 2 membahas bagaimana kekuasaan politik di Indonesia dijalankan melalui strategi 3 komponen utama, yaitu otot, otak, dan ongkos. Otot itu merujuk pada kekuatan yang bersifat paksa, seperti penggunaan aparat negara dan militer untuk mempertahankan kekuasaan serta menekan lawan politik. Otak berkaitan dengan perancangan hukum dan sistem politik yang dirancang untuk mendorong kepentingan kelompok penguasa, sehingga parlemen menjadi tidak memiliki oposisi dan keputusan yang diambil hanya menguntungkan pihak berkuasa. Ketiga, ongkos adalah modal ekonomi besar yang digunakan untuk membeli dukungan, membiayai kampanye, dan memastikan kestabilan kekuasaan dari kelompok-kelompok oligarki. Film ini menjelaskan bagaimana 3 komponen ini saling mendukung dalam sistem pemerintahan yang mengurangi legitimasi, demokrasi, dan mendorong kekuasaan yang berbasis pada kapitalisme terpimpin. Dalam sistem ini, kekuatan militer, partai politik, dan uang itu terlibat dalam lingkaran kekuasaan yang terpusat. Dirty Vote 2 tidak hanya menjadi dokumenter politik biasa, tetapi juga mengajak masyarakat untuk memahami struktur kekuasaan secara lebih dalam dan kritis, sehingga mendorong terbentuknya demokrasi yang lebih sehat di Indonesia. Isi film ini menjadi gambaran lengkap bagaimana kekuasaan dirancang dan dipertahankan dalam konteks politik kontemporer Indonesia, sekaligus memberikan peringatan dan edukasi bagi masyarakat menjelang pemilihan yang adil dan jujur. Video ini mengungkapkan dominasi oligarki dalam politik dan ekonomi Indonesia yang mengendalikan pemilu, memperkuat kapitalisme pemimpin, dan menjaga kekuasaan elit militer, politik, dan bisnis. Demonstrasi ini hanya jadi alat legitimasi, sementara kebijakan publik lebih memilih oligarki daripada rakyat. Video ini mengajak kita sadar pentingnya reformasi agar kekuasaan dan kesejahteraan kembali ke rakyat secara adil dan transparan. Pendapat saya, demonstrasi sejati butuh partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perubahan sistem
sangat diperlukan agar politik Indonesia lebih inklusif dan berkeadilan. Setelah menonton di TV2, saya menyadari bahwa demokrasi tidak hanya soal nyoblos saat pemilu. Ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dan uang bisa mempengaruhi sistem dari belakang layar, mulai dari media, aturan hukum, hingga lembaga negara. Saya juga jadi paham bahwa adil yang sering digemakan belum tentu bebas dari kepentingan. Lembaga-lembaga yang seharusnya independen ternyata bisa dikendalikan oleh kekuatan ekonomi atau politik, sehingga demokrasi hanya menjadi sebuah formalitas. Belum setahun, sudah terjadi rentetan peristiwa yang menjadi pemicu kemarahan rakyat Indonesia. Hal menarik bagi saya adalah ketika film ini membahas rentetan peristiwa pasca kemenangan Prabowo Gibran pada pemilu tahun 2024. Dimulai dari efisiensi anggaran hingga penolakan publik terhadap revisi Undang-Undang TNI. Bagi saya pribadi, Dirty Vote 2 bukan hanya kritik tajam terhadap sistem politik yang dikuasai segelintir orang, tapi juga ajakan bagi masyarakat untuk lebih melek terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia.